ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pencinta aulia wassalihin. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat anak cucu Rasulullah, berkat para ulama wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, diangkat semua penyakit-penyakit kita, yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, mendapat keberkahan, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dan mudah-mudahan nantinya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hikmahnya berbuat ibadah kepada aku. Nabi Allah mengingatkan kita diciptakan Allah, dihidupkan Allah untuk beribadah. Sekalipun keadaan kita di dunia ini berdagang, berusaha, niatkan untuk ibadah. Sekalipun kita ini tugas jadi pegawai, jadi pejabat, niatkan untuk ibadah. Atau kita ini sebagai orang biasa, selalu adalah beribadah. Kita yakin yang sempurna ibadahnya, yang sempurna ketaatannya kepada Allah cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu betul-betul hamba Allah. Adapun kita kadang-kadang jadi hamba Allah, kadang-kadang jadi hamba wang, kadang-kadang jadi hamba buku, kadang-kadang jadi hamba darat. Oleh sebab itu kita selalu mencontoh Nabi
Mengikut Nabi, memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu di dalam rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Salah satu rukun Islam adalah syahadat. Syahadat adalah pandangan keyakinan bahwa kita punya Tuhan yang maha segala-galanya, bahwasanya kita punya Nabi yang paling hebat, yang paling disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali di zaman kita ini hanya tauhid mengasakan Tuhan, tapi kadang mengikuti Rasulullah. Tinggi makrifatnya, tinggi pandangan batinnya kepada Allah, tapi kadang mengikut Nabi. Ampih sembahyang, baca sembahyang, hanya sembahyang batin kisahnya. Eleng, hanya ingat. Itu kada betul syahadatnya. Syahadat kepada Allah disertai dengan syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin Rasulullah itu diutus ke alam dunia sebagai uswatun hasanah. Kalau kita ingin makan diberkahi Allah, teruslah cara Nabi makan. Nabi makan yang halal, Nabi makan sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, satu-satu mamam. Nah, kalau Nabi adalah ibadah kepada Allah. Kalau Nabi makan diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau Nabi itu minum niatnya untuk ibadah, kawin untuk ibadah. Kalau kita biasanya kawin itu hendak merasai dia kah? Kayak rasanya apem dia kah? Berabai ya kah? Tipis dia kah? Langkan-lanang di rumah ya kah? Nah, itu kita bawa nafsu kita ya kah? Nah, jadi kita penting ibadah, penting kita ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah, bagaimana bisa kita mengikuti Rasulullah kalau keadaan kita ini jahil, bungul, apalagi tampuk. Jadi jalan selamat adalah menuntut ilmu. Jalan selamat perkilah ulama. Jalan selamat apa yang disampaikan ulama, hakikatnya yang disampaikan Rasulullah. Asilah, ikutilah. Tentu kita semua hendak selamat. Tentu kita semua hendak bahagia. Jalan selamat, jalan bahagia, pakailah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita, ahli keluarga kita suka menuntut ilmu, suka mengamalkan ilmu, suka adalah membagi-bagi ilmu. Tentu ilmu yang penting kita kaji ilmu agama, ilmu yang manfaat. Tanda ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna adalah menimbulkan kita tumbah kasih sayang, menimbulkan kita bersatu. Perlu di akhir zaman ini jaga kesatuan. Sekalipun ini bulan-bulan politik, tetap jaga kesatuan. Banyak di zaman kita ini antara mintu halon minantu pemusuh-musuhan, sampai begelas, sampai kada besapaan, sampai kada badaguran. Kenapa?
karena beda pilihan. Mintuha memilih 01, Minantu memilih 02, bakalahi bungul. Jaga iman, jaga Islam, jaga harus kita menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan menyenangkan Nabi, amalan menggembirakan Rasulullah, kita selalu berjamaah, selalu kita berkumpul-kumpul dalam kebaikan, berkumpul-kumpul dalam majelis ilmu, berkumpul-kumpul kita tuh dalam majelis ibadah. Oleh sebab itu penting kita jaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah syiarnya Islam. Sholat berjamaah ini adalah ibadah yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan umat Islam adalah bersatu. Mudah umat Islam saling kasih mengasihi, saling bantu membantu, jalan menyatukan umat Islam lewat ilmu agama, lewat mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tugas kita ibadah, tentu ingin ibadahnya baik, tentu ibadahnya sempurna. Jalan supaya ibadah kita baik dan sempurna lewat ilmu agama, lewat bimbingan. Jangan beramal beribadah harus ada ilmu, harus ada bimbingan. Pemasaknya ada ilmunya, pembikin minuman kopinya ada ilmunya. Pian maulah banyak kopi, ilmunya kadada, pengalamannya kadada. Sekali maulah kopi, kopinya 5 sendok, gulanya sesendoknya ya kah. Ditambah lagi banyunya banyu dingin, kada banyu panas, dikinum laki pian gula. Kopi napa aja ini ya kah. Dibanakan kopi, dia kada rasa kopi, kopinya timbulan. Nah, diminum bah kada nyaman. Kenapa jadi kopinya kada nyaman? Akibat nang maulah ni bungul, kada ada pengalaman. Nah, apa ilmu untuk menyempurnakan ibadah sehingga ibadah kita baik, sehingga ibadah kita sempurna? Harus kita mengaji ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Apa fungsinya tauhid? Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, sehingga kita beribadahnya menjadi sempurna. Kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Orang dahulu ya kah mengaji sifat 20 sama-sama ikhlas. Gurunya karena Allah menyampaikan, nang mengajinya pulang lillahi ta'ala, lalu menimbulkan ada perasaan. Ujak nang dilajari tauhid, tauhid pian bacakan, rasa halusnya awak aku merasapi bahwa yang sempurna itu Allah, yang maha kaya hanya Allah, yang maha sugih hanya Allah. Aku kada sugih, aku susah, aku adalah serba kekurangan. Bahagiakah mengaji tauhid, melihat kehinaannya, melihat kebesarannya Allah, keelokan Allah. Cucuk orang dahulu itu kada bisa sakit hati, selalu senyum, selalu hatinya lapang tenang. Sampainya sambil bernyanyi-nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Apabila kawan angka itulah
itu namanya ahli tauhid. Itu namanya kenal, itu namanya meresap tauhidnya ke dalam batinnya, sehingga ia melihat keelokannya Allah, kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum bisa kayak itu ya kah. Kadang hati kita lapang senang waktu berujung, waktu dapat nikmat, awak sehat, duit banyak, bini lama, senang ya kah. Takanda awak sakit, badiwit kada, bisul hendak pecah, nah bini pulang hendak minta talak, mahampas ke rupiah ya kah. Nah itu namanya belum kenal kita. Kalau betul mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan menimbulkan yakin hati kita. Dengan yakin timbul kita tuh bisa sabarlah, bisa ridholah hati kita, bisa syukurlah hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mengaji sifat 20, mengaji tauhid lawan lang betul-betul paham tauhid akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi carilah ulama yang betul-betul memahami tauhid, yang betul-betul merasakan keagungan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya al-barhum datu kasul, apabila mengaji cari nang bujung-bujung nang ahli, nang betul-betul paham. Hati-hati di zaman kita ini, artisnya jadi ulama wah ini. Padahal bungul baca hadisnya luput, baca Qurannya luput. Jadi ceramah juga, padahal ya artis. Nah, jadi lihati alimnya paham kada, betul kada ya kah. Kita ni kadang-kadang tak pengaruh baik hisuk bansilin kayak kipas angin. Nah, kadang-kadang melihat tasbih siling kayak bigi gatah. Lihati ilmunya apa, pahamannya betul kada. Uja Allah Ta'ala fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh sebab itu dalam kitab Ta'lim Muta'allim, kalau kita mengaji harus kita bermusyawarah. Ulun hendak mengaji tauhid, apakah si itu betul paham tauhid? Apakah akidahnya ahlus sunnah wal jamaah? Apakah akidahnya Jabariyah atau Mu'tazilah? Banyak di zaman-zaman kita ni akidahnya di luar pada ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, untuk ilmu untuk menyempurnakan ibadah harus kita mengaji ilmu fikih. Bagaimana cara Rasulullah berwudu, bagaimana cara Rasulullah sembahyang, bagaimana cara Rasulullah adalah beribadah, bagaimana kita berusaha, apakah halal apakah tidak. Adakah zaman wahini orang hendak berdagang berusaha, sebelum berdagang berusaha itu datang kepada ulama, betapun masalah cara berdagang yang halal itu bagaimana. Rasanya di zaman kita ini kada ada betapun, hanya datang kepada ulama itu minta banyu saja, atau datang kepada ulama itu hendak minta lihatakan toko ulun ini berhasil kada memakai hukum Tuhan, kada mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu usahanya perolehan banyak, tapi kada membanggakan. Berhasil berusaha, tapi kada kelihatan buktinya, hilang berkah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, masuk hilang berkah itu banyak perolehan tapi digunakannya maksiat, atau berusaha kada berhasil akibat kada memakai hukum Tuhan. Nah, jadi kalau kita berdagang berusaha ini sunnah Nabi,
sambil lakukan hukumnya. Kayak apa cara berdagang yang betul, kayak apa cara kita sewa basewa ya kah, sanda basanda, itu ada hukumnya dalam agama ya kah. Nah ini penting dikaji masalah ibadah, masalah fikih kita kaji, karena fikih ini ilmu peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakannya di zaman kita ini banyak nang kada mengaji fikih. Sekali nang dikaji kisah ma'rifat, makom boko pana, kada pana panau je sekalinya. Kada mengikuti orang bahari ada langkipnya, ada susunannya. Fikih dikaji, ingin ibadahnya betul, ingin ibadahnya sempurna. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, jelas kada berpahala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum maqnudatun la tuqbalu. Anak siapakah, bironan siapakah nang beramal beribadat tanpa ada ilmu, tanpa ada bimbingan, jelas semuanya kada diterima Tuhan. Nah, jadi penting mana ilmu ini. Apa ilmu nang untuk menyempurnakan ibadah, sehingga ibadah kita sempurna, sehingga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Penting kita tuh mengaji tasawuf, mengaji ilmu untuk kebersihan hati. Jangan sampai hati kita sombong, jangan sampai hati kita kada ikhlas beramal beribadah, jangan sampai hati kita nimbul sangka, jangan sampai hati kita itu bahiria. Apa itu sombong? Merasa lebih dari yang lain. Hanya bisa kita waktu berkumpul ni lah, bisa timbul di hati rasanya aja kah di majelis ini yang paling alim ya aku, bisa timbul ya kada ada cahaya tauhid di batin, lalu timbul pengakuan itu ya kah. Kenapa jadi merasa alim lebih pada yang lain? Inya merasa banyak punya guru, banyak punya ijazah ilmu, banyak inya bisi kitab, melihat susunan kitab 2-3 buah lamari alim ya aku. Pada membaca kalau bisa juga, apalagi memahami, bahkan kau paham juga. Nah sekalinya bisi kitab 2-3 buah lamari inya berjualan, nah bisa timbul rasa alimnya kah. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang punya ilmu, ikam kada punya ilmu. Ilmu nang ada di kaya ikam ni hanya titipan Allah, hanya pemberian Allah. Kalau kita punya ilmu, berkumpulan ulama-ulama, yakin akan hebat sidin pada aku. Ilmuku sedikit, ilmu sidin lebih pada aku. Oleh sebab itu ya abah berkumpul, biasakan kita tu menghinakan diri kita, biasakan melebihkan orang lain. Alim sidin pada aku, hebat sidin pada aku, ini perasaan hati. Siapa yang kau merasa inya jahil nang lain nang hebat, orang nang batasawuf. Jangan sampai hati kita merasa kaya, merasa lebih sugih. Kenapa timbul merasa kaya, merasa lebih sugih? Menghitung bisi mobil banyak, menghitung bisi toko banyak. Padahal kada ingat bisi toko banyak ni berhutang juga. Bisi mobil berkredit dua, sampai mengaku sugih banyak bisi bini. Padahal bisi bilikin berhutang dulu mintuha. Jangan kita merasa sugih, yang sugih hanya Allah Ta'ala.
Lamun kita menganggap sugih, Allah Ta'ala sugih itu menduakan Tuhan. Inna syirka la zulmun azimun. Kalau kita merasa sugih itu zalim yang luar biasa. Selama kita merasa macam-macam kada mau lapang hati ya kah? Harus kita tunggalkan nang hebat Tuhannya tuh Tuhan. Nah, jadi hati kita jangan sombong, hati kita janganlah hina lawan nang lain. Yang namanya hebat dalam pandangan Tuhan. Uja Allah Ta'ala nang hebat tu apabila matinya husnul khotimah, apabila matinya sedang cinta lawan Allah, apabila matinya sedang membaca la ilaha illallah, mati lalu namanya hebat. Tahulah kita waktu anak mati itu apa nang disambat, apa nang diingatkan, belum tahu kita. Kata Imam Ghazali, yang namanya sukses, yang dianggap namanya baik, apabila matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jabah berkumpul, bagus kita tuh berdoa minta husnul khotimah. Dapat ulama doakan ulun mudan husnul khotimah. Dapat Habib nang asli anak cucu Nabi minta doa mudan ulun husnul khotimah. Kita akan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai hati kita menghina lawan yang lain. Jangan sampai kita merasa lebih pada yang lain. Ini masalah tasawuf. Jangan sampai hati kita bahagian. Apa itu hasad? Apa itu bahagian? Kita tuh kada nyaman hati melihat kawal usahanya lebih maju pada kita. Kalau timbul hati kada nyaman, melihat kawal pulang tinggi pangkatnya pada kita, janganlah kita dengki. Itu sudah ketentuan Allah, itu sudah pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita hingi orang nang alim mengamalkan ilmu, kita kepingin menjadi ulama nang semacam itu. Boleh kita hingi orang nang sugih nang sifatnya sosial, kada bakhil, muka tangan pemurah, bagus kita ikuti. Kita ambil contoh. Lalu kebiasaan dengki itu sama-sama gawian. Pegawai jual nang mendengki. Nah, ulama jual nang mendengki. Ini membuka majelis, banyak jamaahnya kada kehitungan. Takkanlah kita membuka majelis, dikit manusianya. Kau dihitungin lawan kantut. Nah, bisa kapian menghitung kantut. Kantut itu lamun kita imit 11 kali ya. Pet. Nah, lebih pada 11 pada tahiyah lagi keluarnya lah. Sedikit majelis kita, sedikit jamaah kita, janganlah kita dengki lawan kawan yang punya majelis lebih banyak pada kita. Itu sudah kismah daripada Allah, pembagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudahan kita mau mengaji, memahami ilmu nang tiga ini, tauhid, fikih, tasawuf. Setiap zaman ada ulama nang ahli semacam ini ya. Supaya ibadah kita sempurna, supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini pala manusia akan kembali kepada Allah, akan menghadap kepada Allah. Allah letakkan kita di dunia ini untuk beramal, beribadat. Apalagi di akhir zaman ini banyak manusia yang matinya mendadak. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia umatku itu ya Nabi antara 60-70 bulikan.
Jadi kita ini semuanya ancamat calon mati. Calon mati pasti, tapi kalau calon pembakal belum tentu. Nah, ya kan. Apalagi calon jadi bupati banyak saingan, ya kan. Nah, calon mati ini kita kadang tahu apakah baik, apakah kada. Pintu-pintu untuk mencapai mati husnul khotimah, biasakanlah lidah kita itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakanlah lidah kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita takajud-kajud baca la ilaha illallah, takajud-kajud baca Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi dahulu pula takajud-kajud aikin abahnya kenal kepalanya. Nah, jangan lagi itu ya. Lakian dahulu lagi takajud-kajud aikin mamanya kandel ya kan. Nah, jangan lagi. Biasakan memuji Allah. Biasakanlah memuji Rasulullah. Pandangan hati kita kepada Allah, pandangan hati kita kepada Rasulullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Perhatikanlah salah satu jalan supaya hati kita tenang dengan mengingat menyebut Allah, dengan mengingat Rasulullah, dengan bersalawat kepada Rasulullah. Hati kita banyak kada tenang. Padahal rumah kayak istana, mobil banyak, bisi bini galal-galal hapuk-hapuk. Karena bersedihnya, karena mau lapang akibat lupa, akibat lengah, akibat kada perhatian lawan Tuhan. Kenapa hati kita kada tapi perhatian lawan Tuhan? Akibat bungul, akibat kada kenal, akibat kada paham dengan Allah, dengan Rasulullah, akibat basi kita bungul ya. Dan masuk dalam ini acara kita menyambut bulan Rajab. Rajab ini bulan yang mulia. Ada di dalam bulan Arab ini 12 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, disebut namanya Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Apabila di bulan-bulan yang mulia ini kita melakukan amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan Allah. Tapi kita jangan lupa di bulan-bulan yang mulia ini kalau kita maksiat, siksaannya pun gonol jua. Dan ini Allah kasihkan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan Nabi Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya bulan Rajab ini bagus nang kita banyak membaca istighfar, minta ampun lawan Tuhan. Nabi Muhammad sudah kada bisi dosa, bersih daripada dosa. Apa amalan Nabi? Selalu Nabi itu minta ampun. Apakah Nabi itu jadi ibadah minta ampun ada dosa? Kada ada dosa, tapi Nabi itu takliman li umat. Nabi itu memberikan contoh lawan umat. Aku kada berdosa saja minta ampun, apalagi kami umat nang hibak lawan dosa harus minta ampun. Ada lagi ulama yang mengatakan hikmahnya Nabi dan diminta ampun, maksudnya Nabi itu mendoakan kita, ya Allah ampunilah umatku, ampunilah kesalahan umatku. Ini pemimpin yang luar biasa perhatiannya, kasih sayangnya. Lalu Rajab itu kalimat rotumananya rahmatullah. Banyak di bulan Rajab itu Allah menurunkan rahmat. Adapun jim itu mananya judullah, kemurahannya Allah. Adapun ba itu birruhu, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudahan kita disampaikan Allah ke bulan Rajab, bulan yang mulia. Di bulan Rajab inilah yang jadinya Isra Mi'rajnya Rasulullah, sehingga Nabi menerima hadiah daripada Allah berupa sembahyang. Nah, sembahyang ini ibadah paling hebat. Langsung Nabi ambil kepada Allah, kadang melewat wahyu. Kalau puasa lewat wahyu, masalah haji zakat itu lewat wahyu. Tapi kalau sembahyang langsung Rasulullah ambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan ahli rumah tangga kita menjaga lawan sembahyang, memperbaiki lawan sembahyang, menyempurnakan lawan sembahyang. Kata ulama, Allah menjelaskan tentang perintah sembahyang itu dalam Al-Quran 20 kali lebih. Tuhan mengatakan aqimus sholah tuqimus sholah. Nah, kadang-kadang sembahyang kada bunyi ya. Kadang sembahyang itu ada rukun qauli namanya ya kah, kasih bunyian. Besok kada kau je berkoyak mengiau cewek-cewek kau baca. Mandam sembahyang, nanti kada sah sembahyangnya. Ada jonang andik sembahyangnya sapalih berbunyi sapalih kada. Ada juga sembahyang baca Bismillahirrahmanirrahim, mandam sekali berbunyi waladhdallin. Berapa ayat nang kada bunyian tu namanya kada sah bacaannya. Kadang-kadang sembahyangnya mengalamun, kadang rasa di hadapan Tuhan, kadang melihat kebesaran Tuhan. Nanti sembahyangnya lupa ya kan. Nah, jadi kayak apa supaya sembahyang ini tagawi saling kita tuh ingat mengingatkan. Bini palah kada tapi sembahyang, pian beng semangat. Umanya sembahyang. Apabila ikam umanya lah sembahyang, abah upah nah sambil muhabin itu kipasi lawan duit nang habang itu nah. Bah bini balik duit habang pahala babuku lakas sembahyang ya kan. Ada bapak dulu bojeng duit. Kadang-kadang bini bertakon apalagi je upah aja, kena aja laki kita di kalabu pulang-ulangan. Nah, ini wujudkan di rumah tangga ini saling memberi semangat dalam beribadah. Kita ini rata-rata bisa penyakit kol yang beramal beribadah. Aku semangat. Laki kada semangat, pian bulah nambahnya semangat. Abahnya sembahyang. Apabila kamu sembahyang, nah aku upah nah sampaikan nenen. Nah ya kan. Supaya mau, supaya semangat. Sebab manusia ini lupa, sebab manusia ini sifatnya kolek. Harus ada di rumah kita ini saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, jadi sembahyang ini hikmahnya Isra Mi'raj. Sembahyang ini pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan Nabi, kesukaan Nabi dalam sholat. Wa ju'ilat qurratu aini bis sholat. Kita kadang-kadang sembahyang rasa mau. Apalagi sembahyang membawa hapi berbunyi, wani bebatal bungolnya ya kan. Nah, apalagi jadi sedang menghadap Tuhan. Dan di bulan Rajab ini kita biasa mahauli burung sekumpul. Nah, tahun ini nangka 19 tahun ke haul sidinnya kah. Alhamdulillah di mana-mana kita semangat mahauli sidin. Bagus ya kah. Tapi lebih bagus lagi kita tuh semangat mengikuti akhlak sidin, mengikuti sifat sidin. Apa sifat sidin? Kada pamarah. Apa sifat sidin? Pemurah. Sidin ketujuh memberi. Kamu kita ketujuh minta. Ada sajalah lawan sidin. Sidin paham lawan ilmu agama.
Sidin kasih sayang. Musuhnya selalu disayangi sidin. Akhlak sidin selalu sangka baik. Selalu Nabi sidin itu mengambil berkat orang lain. Sidin menghadapi tamu ya kah. Siapa yang belang dihadapi sidin. Tamu-tamu yang belang lawan sidin, sidin kasih makanan minuman. Bang baca tamu nang belang dihormati sidin, dijamu sidin. Setelah tamu itu bulikan, banyu sisa minuman tamu itu dikumpulkan sidin. Setelah banyu sisa minuman tamu terkumpul diminum sidin. Sidin mengambil berkat. Oh ya sidin, tamu ini nang hebat pada aku. Di mana hebatnya tamu? Tamu ini sangka baik lawan sidin. Nah, sidin anggap hebat tamu pada aku. Buktinya sidin mengambil berkat sisa minuman tamu. Padahal tamunya palah ada nang batukan, ada nang salismaan, ada juga nang tamunya digatalan. Sidin memandang sahadatnya itu tamu. Sidin memandang tamu ini akhlaknya baik. Kamu kita kan bisa minum, apa aja minum, bakas untuk pinabatukan. Nah, akhlak sidin ya. Salah satu nasihat sidin, papadah sidin, kita jadi sidin lamun hendak hidup lapang, tenang, bahagia. Apa amalannya? Jangan banyak punya musuh. Nah ya, andai kata ada musuh memusuhi kita, kada usah kita melayani, kada usah kita membalas. Bani ngalih gawin nang kayak ini ya kak. Kebiasaan kita ada musuh, bah kada nyaman kada membalas. Biasa kita di rumah tangga kadang-kadang bini menyembati bungul, jangan dibalas. Jadi mun pian pala misi bini anak mengikuti sidin, bini mamai, jangan dibalas. Berdiam aja pian. Habis akan bini bakesah. Apabila habis bini bakesah hanya pian berucap, adakah lagi mamanya nang pian sampaikan. Anda kimek. Nah, ini namanya mengalah. Mengalah nih hukumnya menang. Atau bila bini mamai nyaman dia melawaninya bau bati lanjang dia. Insya Allah bini ampi hamba mamai malipin maalip. Nah ya kah. Lani gawian ngalih juga ya kah. Lambat marah jangan melawan. Nah ya kah. Hidup lapang tenang. Nah ya kah. Kada bermusuhan mengalah. Mengalah itu hakikatnya menang. Dalam hadis Nabi bertanya, hai sahabat, apa sahabatku yang jagau? Jadi sahabat berasa ulun nang jagau tu nang kau membenteh musuh, kau mengabahkan musuh. Oh lain ya Nabi, dalam agama nang jagau nang menang tu nang kada marah, kada melawan, kada membalas, hukumnya menang. Nang kedua jisidin amalan supaya lapang tenang. Jangan suka berhutang-hutang. Jadi palah biar nalalakian hendak berbini, hitung dulu duit nang ada. Bah hitung duit, bah ni jangan bayu duit. Kadusan nang bujang, kawin nang balu ya. Amun bujang maulah tak utang-utang, bah mek balu aja. Kalau balu kada tak utang, insyaallah ada kang bujang lawan balu sama aja potongan bawahnya. Jangan berhutang. Apakah berhutang itu kada boleh? Boleh ya. Tapi kita takutan musiah mati membawa hutang. Nabi Muhammad bin berdoa, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, ulun berlindung dengan kekuasaan pian. Jangan sampai ulun ini hidup berhutang-hutang. Tutup lubang ganti lubang. Nah, jangan.
Tahan ini jangan berhutang. Karena berhutang itu kalau bila kita mati meninggal hutang basuh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 jenazah. Sebelum Nabi menyembahyangkan, tolong Nabi jenazah ini digunakan kepada ahli warisnya. Apakah jenazah ini ada punya utang? Alhamdulillah jenazah nantang nama kada ada utang, Nabi menyembahyangkan. Yang kedua, jenazah ini ada punya utang, tapi peninggalannya banyak. Utangnya hanya 100.000, peninggalannya 10 M. Nah, Nabi maunya menyembahyangkan, ada jaminan. Adapun jenazah nang ketiga ini banyak misi hutang, peninggalan kadanda. Oh ya Nabi, jenazah nang ketiga ini aku kada menyembahyangkan. Cukup ikam sahabat nang menyembahyangkan. Lalu ja Abu Qatadah, wahai Nabi tolong biar sembahyangkan ini jenazah. Utangnya ulun nang menjamin. Kalau ikam ya Nabi nang menjamin utangnya si mayit, aku Nabi menyembahyangkan, aku mau ya Nabi mensolat. Apakah lagi di zaman kita ini bahutangnya balabih. Janang bos banyak duit, ikam menang mau utang kah? Aku siap. Tapi situnya paham dia lah. Bila berhutang 1 juta, harus bayarnya 1,5 juta. Nah, jangan hokon pian di sini. Kalau bisa jadi di kampung ini nang mahutangi 1 juta, uji sidin bayar 1,5 juta aja. Nah, nang bagus, nang sugih itu menolongi lawan nang susah. Jangan sampai nang sugih ini mehinyik lawan nang susah. Susah utangnya pulang banyak babangkak. Ini kada boleh kullu qardin jangan nab'an fahuwa ghibah. Tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat bagi nang mahutangi itu hukumnya ghibah fadl. Yamhaqullahu ghibah wa yuhbis sadaqat. Apabila usaha kita, dagang kita, bisnis kita ada mengandung ghibah, hapus. Ada berkat usahanya akan runtuh, akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penting kita amalkan nasihat sidin, yaitu kita biasakanlah mengalah masalah dunia. Biasakan kita tuh jangan berhutang. Biasakan kita berdoa minta husnul khatimah. Nah, dalam kesempatan ini ulun ingin mengijazahkan 3 macam kitab. Ada kitab namanya Aqidatul Awam. Itu ada terjemahnya ya kak, tentang tauhid. Singkat tauhidnya tapi isinya padat. Nah, mengandung akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada sanad ijazahnya sampai kepada Imam Abul Hasan Al-As'ari, pemimpin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua di situ ada namanya kitab Majmu'. Di situ tentang hadis Isra Mi'raj Nabi, tentang faidah sembahyang, bahaya kada sembahyang. Di situ ada ijazah Fatihah, ijazah ayat kursi, ijazah bacaan-bacaan dalam sembahyang dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah. Di situ ada manaqib Imam Syafi'i, manaqib Abah Kursukumpul. Yang satunya amalan wihitan daripada dari Qasamaniyah. Apa makna dari qatu jalan untuk mencapai ma'rifat? Zikir dari qad untuk mencapai zikir ma'rifat. Lalu dari Qasamaniyah ini gabungan 2 macam dari qad khalwatiyah dan qadiriyah. Sesaman Al-Madani sidin berjanji apabila mengamalkan amalan sidin, insyaallah kena husnul khotimah. Yang kedua, apabila mengamalkan amalan sidin, kita akan dapat ma'rifat.
Yang ketiga janji sidin orang mengamalkan amalan sidin disugihakan Tuhan. Alhamdulillah ulun mengamalkan amalan saya samban. Alhamdulillah ulun palah kada bisa kesulitan duit. Paling-paling kesulitan makan iwak aja ya kan. Sebab orang ahli zikir tu jadi pegawai Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada salawat sidin, tawasul silin, salawat silin, tawasul silin kita baca, kita akan dimudahkan memandang Rasulullah, akan dimudahkan mutabaah dengan Rasulullah. Amalan saya samban ini membaca zikir la ilaha illallah 166 kali, Allah Allah dibaca 66 kali, hu dibaca 77 kali. Apabila membacanya habis sembahyang subuh lawan habis sembahyang asar ya Pak. Kalau bisa setiap hari diamalkan. Namun biar sibuk kada kuat baca, nah bisa jadi amalkan seminggu sekali kah. Kada kawa juga seminggu sekali, baca sebulan sekali. Kada kawa juga sebulan sekali, baca setahun sekali. Kada kawa juga, nah baca seumur hidup sekali. Kamu kada kawa juga mati ya sudah. Nah ini faedahnya ya Pak. Apa hikmahnya ijazah kita akan dapat syafaatnya itu ulama. Kita akan dapat bimbingan daripada masyayikh sehingga kita akan dapat petunjuk, dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah biar ikuti apa yang ulun baca ya. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا هو يا هو يا هو يا هو لا وجود لغير الذات المنزهات عن الشبهات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, kepada semua ini jamaah jika baca buku yang mengandung beberapa macam ijazah
yang mana kita dapatkan ijazah ini kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Syekh Seman, kepada ulama yang lain, sampai kepada Rasulullah, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya tausiah guru yang mulia tadi, mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk memakainya atau mengamalkannya sebagai untuk tarikat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan pada Rasulullah SAW dan para ulama salihin, amin ya bil amin. Kemudian sebelum masuk ke ajar doa, itu acara selanjutnya adalah nasyid yang dibawakan oleh rombongan Maulid dari Kampung Melayu. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا